Halo guys, kembali lagi di channel gue. Gila ya, udah lama banget gue udah nggak konten. Akhirnya inget password lagi. Jadi di video kali ini agak berbeda. Pada video kali ini gue bakal nge-review buku apa aja sih yang udah gue baca selama di kuliah ini. Sebelum masuk ke listnya, gue mau ceritain dulu latar belakangnya. Kenapa gue baca buku, kenapa mulai dari saat mulai kuliah segala macam, mulai dari SMA dari SMP. Jadi cerita sedikit dulu, awalnya tuh gue males atau malah nggak pernah baca buku kayak novel lah atau tentang event itu cerita atau apa, itu gue nggak pernah. Paling kalau baca buku dulu SD ada, tapi itu komik. Kalau kalian tahu ada namanya Tintin, Petualangan Tintin, itu seru banget. Dan itu gue baca bukunya juga karena gue main gamenya dulu di Xbox teman gue dan Xbox gue juga. Nah karena seru gamenya dan ternyata gue nemu tuh di Gramet, akhirnya gue beli. Dan itu kan ada banyak macamnya ya. Gue koleksi tuh udah hampir seperempatnya lah kurang lebih. Nah terus gue vakum tuh, gue bener kayak udah gue main mulu, gue gak pernah baca buku segala macem. Akhirnya tuh ada pemicu waktu itu, gue lagi nemenin seseorang lah belajar buat UTS, tapi keadaannya waktu itu gue udah UTS. Dan karena gue gabut, dia belajar, akhirnya kan gak ngobrol kan. Kebetulan kita lagi di kafe, dan di kafe itu nyediain buku. Dari situ gue baru ngelirik lah, duh gabut banget nih. Saking gabutnya tuh udah bosan main HP gitu, TikTok itu udah males, YouTube udah males. Akhirnya gue ngelirik sekitar, dan ternyata ada buku. Dari situlah gue mulai baca buku. Waktu itu judul bukunya gue lupa apa, intinya judulnya tuh kalau ngebahas kenapa cowok tuh susah nyari kunci gitu, tapi cewek gampang. Pokoknya itu, kalau kan gue baru baca awal-awalnya, itu intinya ada latar belakangnya dari zaman purba dulu, dari zaman awal manusia dulu, yang ngebuat otak manusia, yaitu cowok atau cewek tuh secara fokusnya beda. Misal kalau cowok tuh karena dulu fokusnya memangsa, yang dimana ada satu objek dia perhatiin terus dan dia mangsa, dan itu kebiasaan terus, akhirnya otak lelaki tuh lebih fokus terhadap satu hal. Makanya kalau disuruh nyari barang nih, misalnya nyari kunci di tumpukan baju, di lemari lah, itu bakal susah banget, atau malah kita sering gak ngeliat karena kita fokusnya tuh satu-satu dan justru gak ngeliat. Nah berbeda dengan perempuan. Kalau yang perempuan tuh dulu dia basicnya tuh di goa alias rumahnya dan menjaga anak-anaknya. Nah kalau kalian mengerti arti menjaga, kan artinya nanti ada mangsa atau segala macam lah. Akhirnya sekarang nggak mau, dia harus fokus ke banyak hal dong. Kayak ntar tiba-tiba ada kelelawar atau tiba-tiba ada binatang apa. Jadi si perempuan ini harus fokus dalam segala situasi. Makanya dia kalau ada perubahan sedikit pun dia bisa ngerasain. Kalau bisa mencari barang, dia bisa multitasking lah. Dia bisa ngeliat sini. Makanya bisa, seorang emak kan lebih gampang nyari barang lah. Dari situ gue mulai baca buku, dan ternyata nggak se-boring itu. Selain itu ya gue emang pengen ningkatin literasi aja sih. Oke, langsung aja kita lanjut ke list buku apa aja yang udah gue baca. Di sini ada beberapa, sabar gue ambil dulu. Ini dan ini. Oh iya, gue lupa ya kalau misalnya kamera depan tuh mirror. Intinya gue sebutin aja. Yang pertama itu ada buku ini, Psychology of Money. Ya ini kenapa gue pilih ini, karena ya waktu itu kan gue emang dari dulu kan demen di bidang keuangan lah, mulai dari saham, investasi, pengelolaan keuangan segala macem. Jadi gue ngerasa ini kayaknya menarik nih. Dan untuk isinya itu kita kayak ini isi bukunya tuh ngasih tahu kayak apa sih itu uang, kenapa orang nyari uang, gue latar belakang uang, terus psikologi
seseorang terhadap uang itu. Ya, misal ada momen dimana ketika dunia panik, orang akan melakukan uangnya ke bagaimana. Ketika dunia lagi adem ayem, dia bakal kayak gimana uangnya segala macem. Intinya selain tentang pengelolaan keuangan, dia juga ngasih tahu tentang investasi dan aset-aset lah. Dan kebanyakan sih yang kalau gue inget ya, soalnya buku pertama banget, itu dia kebanyakan benchmarknya tuh dari Good of Duit. Itu anjir, gue lupa siapa ya nama orang tuanya. Sabar, gue search dulu, lupa. Oh iya, Warren Buffett. Tuh, keren sih dia. Ya intinya basicnya buku ini sih ngasih tahu kayak pandangan orang tuh terhadap uang tuh ada kayak gimana aja. Dan kasih tahu juga tips yang sebaiknya tuh kayak gimana. Next ke buku berikutnya, itu masih buku pasaran juga. Kalian juga pasti tahu. Yaitu Atomic Habits. Ini udah mulai agak rusak nih ya. Bahkan covernya ini. Karena ini kalau ini gue nggak beli sendiri, gue dikasih bokap. Nah di Atomic Habits ini ngejelasin ya dari namanya dulu aja sih, atom ya. Atom itu kan kalau di dunia ini kan hal yang paling kecil, dan habits itu yaitu kebiasaan. Jadi di buku ini menjelaskan kita tuh nggak boleh ngeremehin progres kecil apapun. Kita nggak boleh ngeremehin hal sekecil apapun. Nah kalau kata dari film Rudy Habibie itu juga ngomong kayak gitu. Analoginya tuh seperti kalian lihat bangunan-bangunan seperti rumah kalian atau gedung-gedung yang tinggi, itu awalnya bermula dari sebutir pasir yang kecil. Dengan banyaknya butir, akhirnya bisa membangun gedung-gedung tersebut lah. Nah ini bagus juga, kayak kita harus apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan in general. Ini bisa dalam aspek apapun bisa diterapin sih. Lanjut ke buku. Oh ya, setelah buku ini tuh ada sebenarnya buku judulnya tuh Seporsi Mie Ayam Sebelum Meninggal. Itu bukan ke apa ya, bukan buku yang ilmu juga sih, tapi lebih ke novel cerita gitulah. Jadi nanti gue taruh aja gambar sini, kalian bisa baca juga. Itu recommended banget bagi gue karena ceritanya menarik. Walaupun gue nggak tahu itu cerita fiksi atau enggak. Jadi intinya ada seorang yang kalau diceritanya tuh dia tampangnya kurang alias jelek. Terus ya kalau dari kehidupan tuh kayak dia selalu nggak hoki. Terus dia ngasih tahu POV sebagai orang jelek tuh kayak dipandang sebelah mata, nggak dihargain segala macam. Itu kerasa banget dari ceritanya. Dan dia berniat untuk, tapi plot twistnya ketika dia mau meninggal, dia udah siapin obat banyak. Dia akhirnya memutuskan untuk yaudah deh mau beli mie ayam dulu untuk terakhir kalinya. Jadi ada mie ayam langganannya lah. Jadi karena waktu itu udah malam, akhirnya tutup. Akhirnya dia berniat untuk yaudah besok. Pas besok pagi ya dia OTW, dia kaget lah kok nggak ada mie ayamnya. Ternyata lagi nggak jualan. Intinya kalian ceritain dah. Intinya kalian baca aja. Itu ngalir dan banyak banget sudut pandang dunia yang ngebuka mata gue lah. Kayak nggak semua hal buruk yang kita lihat buruk tuh ternyata seburuk itu, ada latar belakangnya, ada alasannya. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge seseorang. Lanjut buku ini, Filosofi Teras. Ini buatan Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian udah dengar, jadi dari judulnya dulu deh, Filosofi Teras. Tenang, ini nggak buku filsuf yang vibes-nya tuh orang tua, orang berat, pembaca buku berat, enggak. Jadi ini cuman ngambil salah satu ilmu dari filsafat, yaitu Stoik. Mungkin kalian udah pernah dengar Stoicism atau Stoik, cuek, kayak gitulah. Tapi dibikin versi bahasa baik lah. Alhamdulillah ini buku pas banget, karena Stoik itu kan ngebahas kayak
kita tuh cukup fokus apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang kita tidak bisa kendalikan itu ya udah cuek aja, karena itu bakal bakal bikin kita pusing doang. Ya kalian berharap orang lain bisa kalian kendaliin kan capek juga. Dan kenapa gue bilang hoki, karena gue milih buku ini pas zaman gue mendekati UTBK yang kedua kalinya, alias gue mau semi gap waktu itu. Jadi cerita dikit, gue nyoba UTBK lagi dan gue ngincar ITB. Gue pengen kabur dari kampus gue yang sekarang. Dan ternyata nice try. Wah itu sedihnya gila banget. Tapi pas banget baca ini ya kayak apa yang disedihin yang udah terjadi. Kayak ya udah itu bukan kendali gue segala macam. Yang penting gue udah belajar maksimal juga. Ya, intinya sangat membantu sih. Secara stoik tuh jadi yaudah kita fokus apa yang bisa kita kendalikan aja. Lanjut ke sorry kekat, adik gue tiba-tiba masuk sampai biasa banget nggak ketok-ketok. Buku selanjutnya itu ada ini, bicara itu ada seninya. Ya dari basicnya itu ya tentang cara kita komunikasi, tentang cara kita bicara. Kenapa gue mau ini? Gue pilih ini karena ya gue basicnya introvert dan gue nggak mau gitu, atau istilahnya gue pengen tetap punya public speaking yang bagus. Nah ini dia juga ngasih tahu dari POV yang introvert juga kayak pasti capek, tapi bisa dimulai dari latihan-latihan kecil, ada trik-triknya juga biar bisa bicara lancar. Terus psikologi juga, kayak sebenarnya orang tuh nggak sepeduli itu sama kita, jadi kita ya udah ngomong aja. Karena mau teriak-teriak di tengah jalan juga ya udah paling kayak terus ya udah kita nggak bakal ketemu lagi, jadi kalian nggak perlu takut sebenarnya. Cuman gue sebagai introvert jujur masih belum terlalu nerapin, karena kadang kan gue mulai nyicil kan kayak main sama teman kan, nongkrong itu kalau misalnya emang gue membuka topik capek lah istilahnya. Lanjut, ini sebelum lanjut kita review dulu nih. Gue beli di Mr. DIY kacamata nenek gue sebutnya, kebetulan karena lucu bentuknya dan dia fotokromik, jadi gue selain lucu gue ngincar buat di motor biar nggak kena angin, plus kalau matahari ntar jadi gelap gitu. Worth it buat mata gue yang sering pedes. Sekarang lanjut ke komik, itu ada Ben's World. Ini bukunya dari Tahila Lats. Karena gue dari SMP tuh HP pertama, lalu kalian tahu webtoon, itu gue udah ngebaca Tahila Lats untuk pertama kalinya, direkomendasiin temen gue dan ternyata seru. Dan gilanya lagi masih produksi sampai sekarang. Ini gue beli di waktu itu ada event di apa namanya BXC Tahila Lats gitu, merchnya. Akhirnya gue beli dan seru banget pak komiknya, parah sih. Kalian mau yang gratisan, mau yang dari buku kayak gini, ini seru banget asli. Keren banget dari gambarnya, terus plot twistnya, cerita-ceritanya itu seru. Worth it. Walaupun harganya lumayan juga sih. Nah itu salah satu yang gue males di tentang buku ini. Kalau buku tuh apa ya, harganya mahal. Kayak satu buku ini kalau di Gramedia langsung ya 80.000, 90.000. Ini kalau merch masih oke lah karena merchandise dari brand. Ini gue beli 88.000 waktu itu kalau nggak salah. Tapi kayak masih udah. Cuman kalau dari buku-buku yang lain kayak what the hell man. Apalagi kalau yang baca buku kan kadang mahasiswa pelajar. Dari mana duitnya? Dari mana? Akhirnya gue ngakalinnya tuh, gue nyari bukunya di Gramet kayak apa yang cocok. Tapi gue belinya di online shopnya. Tapi ingat ya, tetap yang ori. Gue tetap beli yang di mallnya. Lumayan lah bisa hemat 20.000, 30.000. Nah guys, masuk ke buku yang terakhir, yaitu buku ini. Orang sukses selalu cari solusi, orang gagal selalu cari alasan. Ini tuh buku tentang self esteem. Ya itu kalau secara pengertian tuh mirip-mirip kayak kepercayaan diri, tapi nggak sama ya. Atau seberapa kenal sih kalian dengan diri kalian, seberapa bisa kalian maksimalin potensi diri kalian, segala macem lah. Ini bagus juga tentang pengembangan diri. Terus
Ini gue belinya juga di Even Ice, waktu itu ada pameran buku, jadi murah banget, cuma 30.000. Jadi udah itu aja. Sebenarnya gue masih ada 2 buku lagi, tapi gue belum baca. Itu sepaket sama yang tadi. Ini jadi 100.000 dapat 3 lah. Lumayan. Tapi gue belum baca karena masih yang buku itu. Mungkin kalau kalian ada rekomendasi, boleh kasih tau lah. Buku yang worth it, terserah mau yang pengembangan diri atau enggak. Ya kan masa gue baca mah belakangan, yang kasih tau dulu aja. Jadi yaudah itu aja rekomendasi buku dari gue. Semoga bisa memotivasi kalian juga untuk mulai membaca. Nggak apa-apa guys, nggak perlu harus kayak suatu hari, suatu halaman, nggak perlu. Yang penting tuh nggak apa-apa dikit, yang penting konsisten. Kalau gue biasanya patokin at least sehari itu 2 lembar doang lah. Atau kalau masih berat, 1 hari 1 halaman itu nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Justru itu lebih bagus daripada nggak sama sekali. Catat. Udah, capek gue. Dadah.